Dari data BPBD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hingga kini masih ada 10 desa yang masih terendam banjir tersebar di 5 kecamatan. Ketinggian air yang merendam bervariasi mulai dari 50 cm hingga yang terdalam sekitar 2 meter. Masih tingginya air yang merendam membuat ribuan warga harus bertahan di pengungsian. Senin, Selasa, Rabu, 4 hari berarti. Ya, Oke. Dari minggu kita fungsinya. Untuk bisa ke sana tadi pakai apa? Pakai perahu. Harus Masih pakai dalam perahu. kesananya masih segini sedada. Masih ya. Iya. Sementara itu, luapan air sungai terjadi di Jalan Pantura Pati Juwana, kilometer 3,5 sampai kilometer 5. Ketinggian air yang menggenangi jalan ini mencapai 15 cm. Akibat banjir, sejumlah kendaraan besar melaju dengan perlahan. Banjir juga mengenangi permukiman warga di 7 kecamatan, Kabupaten Pati, dan area persawahan. Dari itu Garuda sampai sini, sampai Cangkring sini, Berarti ini udah mulai surut itu. udah mulai surut. Tapi yang di sawah belum ya. Belum. Sawah ini ya lama lah ini. Ini enggak 2 hari, 3 hari lama ini kalau surutnya sawah. Hujan deras sejak beberapa hari terakhir membuat banjir merendam sejumlah tempat. Warga diimbau berhati-hati saat beraktivitas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi terkini terkait banjir di sejumlah daerah kita akan terhubung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Gesy Lutfiah dan juru kamera Heri Widodo di Pati, Jawa Tengah, dan ada juga jurnalis Kompas TV Vida Alatas bersama juru kamera Sunandar di Karawang, Jawa Barat. Kita ke Gesy terlebih dahulu. Gesy, selamat pagi. Bagaimana situasi banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Saat ini saya berada di SD Negeri 2 Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Memang sudah terhitung hampir 2 pekan begitu. Daerah Pati ini memang diguyur hujan yang terus-menerus dan mengakibatkan banjir. Hingga saat ini daerah terdampak salah satunya ini di Kecamatan Juwana, tepatnya saat saya melaporkan itu di Desa Doropayung RT 7 RW 3, ketinggian banjir masih mengganggu aktivitas masyarakat, di mana rata-rata banjir di jalan hingga sekolahan ini berkisar antara 50 hingga 80 cm. Tentunya hal ini mengganggu mobilitas masyarakat yang mau beraktivitas, kemudian juga anak-anak sekolah ini memang terganggu. Di SDN 2 Doropayung sendiri untuk aktivitas pembelajaran hingga saat ini terhitung sudah 2 minggu ini diberlakukan secara daring dari rumah. Hal ini lantaran jika bisa Anda saksikan langsung saudara di belakang dan juga kanan kiri saya, untuk kawasan sekolah ini memang tergenang banjir. Hingga saat ini banjir ini berkisar hingga 70 cm, bahkan sempat di tanggal 19 ini karena curah hujan yang cukup tinggi, banjir yang menggenangi SD ini sampai 90 hingga 100 cm. Ini juga mengakibatkan masyarakat dan juga siswa-siswi tentunya tidak bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah secara langsung. Upaya dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengamankan beberapa berkas-berkas, kemudian buku hingga lemari yang memang dinilai penting untuk pembelajaran begitu ya. Namun jika volume dari air ini semakin tinggi, mereka khawatir nantinya juga berbagai fasilitas sekolah ini juga akan semakin rusak. Selain itu di Desa Doropayung RT 7 RW 3 sendiri, saat ini masyarakat juga masih terdampak Okta, di mana di beberapa posko ini juga sudah didirikan pusat kesehatan, kemudian juga ada dapur umum begitu untuk menyuplai korban dari banjir ini. Hingga saat ini total dari sekitar 669 rumah warga, 509 diantaranya ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 5 hingga 105 cm. Hal ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan juga luapan dari Sungai Simo, Kecamatan Juwana yang memang ketika hujan ini akan meluap dan drainase juga alur berjalannya air ini memang sedikit sulit sehingga banjir ini belum surut hingga 2 pekan ini. Selain itu juga hingga saat ini masih terdapat sekitar 1.000 korban banjir yang masih mengungsi karena lokasi rumah mereka yang terdampak ini memang belum bisa dibersihkan dan juga belum bisa ditempati karena tergenang banjir yang cukup tinggi. Selain itu hingga saat ini update dari tadi posko saat kami berkunjung ini, beberapa hal yang diperlukan ini diantaranya adalah obat-obatan, kemudian juga ada peralatan pembersihan rumah tangga begitu yang dinilai juga cukup membantu nantinya jika banjir ini sudah surut, Okta. Oke, sekitar 500 rumah masih tergenang banjir di Pati dengan 1.000 masih mengungsi. Tentu kita harapkan
bisa segera tertangani banjir di sana. Dari Gesi kita ke Vida Alatas dan juru kamera Sunandar. Vida, selamat pagi. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini situasi banjirnya seperti apa, Vida? Ya Okta, kalau di sini setelah kemarin pada Rabu sore air ini sempat menyurut begitu ya, dan beberapa warga ini juga sempat kembali ke rumah mereka untuk melakukan pembersihan banjir. Namun pada hujan besar begitu ya yang mengguyur sebagian besar wilayah Karawang sejak Kamis pagi bahkan hingga Jumat pagi ini, Okta dan juga saudara, kondisinya hujan deras baru saja berhenti sejak pagi tadi, dan ini membuat tentunya tinggi air muka banjir di kawasan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat begitu ya, Karawang ini kembali meninggi. Dan pagi hari tadi Okta dan juga saudara, pemandangan yang kami lihat dari tempat kami melaporkan, tepatnya ini adalah Jalan Pertamina Cicau yang berada di Desa Karangligar, Dusun Kampek begitu ya, di jalan di belakang kami ini adalah lalu lalang dari warga masyarakat yang kembali keluar dari rumah mereka begitu ya, mengevakuasi diri, barang-barang berharga dan juga keluarga mereka untuk mencari tempat berlindung atau pengungsian. Dan saat ini kondisinya Okta dan juga saudara di jalan yang sebelumnya pada hari Rabu begitu ya, sempat surut, dan juga pada hari Kamis kemarin ini kalau kami pantau di sini air tidak sampai titik kami melaporkan begitu ya. Saat ini kondisinya di jalan masuk begitu, air juga sudah mulai terlihat genangannya. Dan informasi dari warga kalau pemukiman di dalam ini posisinya lebih rendah, sehingga tadi paling tidak di dalam ini informasi dari warga tingginya atau tinggi banjir ini bisa mencapai 1 meter. Dan kalau kita melihat dari data BPBD, Okta dan juga saudara, kalau dari tanggal atau dari hari Kamis tanggal 22 Januari kemarin per pukul 12 begitu ya Okta dan juga saudara, paling tidak ketinggian air banjir yang melanda kawasan Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang ini di angka 230 cm. Di sini Okta dan juga saudara masih belum ada pengungsian yang terpadu begitu, sehingga memang warga ini untuk melakukan mengungsi begitu ya, ini dilakukan secara mandiri. Beberapa di antara mereka ini memilih untuk mengungsi di rumah kerabat ataupun keluarga, tapi juga banyak Okta dan juga saudara warga di sini yang memang akhirnya harus mengungsi di tempat seadanya. Bahkan ada dari mereka juga yang dengan perlengkapan dan juga alat-alat seadanya ini membangun pengungsian di warung-warung pinggir jalan begitu ya, untuk melindungi diri mereka dan juga keluarga dari genangan banjir. Tapi masalahnya Okta dan juga saudara, hingga hari ini curah hujan dan juga cuaca di Karawang ini masih terus hujan deras begitu, sehingga ini yang menjadi kendala warga dan diharapkan ini segera bisa tertangani, Okta. Masih banjir di wilayah Karangligar, Teluk Jambe Barat, tadi bahkan mencapai 1 meter, warga masih berupaya untuk evakuasi bahkan secara mandiri. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV ada Vida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Heri Widodo dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.